Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya konsistensi dalam penulisan suatu keterangan transaksi. Misalnya ada suatu transaksi yang sama atau mirip, kita harus menulis dengan struktur yang sama, struktur penulisan keterangan yang sama. Ini akan memudahkan kita nantinya dalam menganalisis suatu GL akun. Jadi nanti kalau kita tidak konsisten dalam struktur penulisannya, maka akan menyulitkan kita dalam menganalisanya. Oke, sebagai contoh seperti berikut. Misalnya kita contohkan di akun kas atau bank. Misalnya 1 bulan 3. Kita ada transaksi beli kertas. Misalnya pada tanggal 1 bulan 3 kita menulis beli kertas HVS 1 print. Kemudian tanggal 5 bulan 3 misalnya kita melakukan transaksi yang mirip. Misalnya beli kertas HVS 2 print, tapi kita nulisnya gini. Beli HVS 2 print. Nah, dari struktur penulisannya ini tidak konsisten. Misalnya ini beli kertas HVS 1 print, ini beli HVS 2 print. Kertas ini tidak ditulis lagi di transaksi yang kedua. Seharusnya yang konsisten seperti ini. Kalau tadi kita awalnya beli kertas, ya kita harus beli kertas HVS 2 print. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita sortir, nanti akan muncul kertas. Nah, ini akan muncul semua dua-duanya ini. Tapi kalau kita misalnya ini kertasnya tidak ada, maka akan muncul satu aja. Kemudian misalnya lagi tanggal 6 bulan 3 beli kertas F4 1 print. Nah, tadi kan kita misalnya sortir kertas, maka akan muncul lagi kertas F4. Tapi kalau misalnya kita tidak menuliskan kata kertas ini, maka ketika kita sortir kertas tidak akan muncul semuanya. Misalnya begini. Nah, ini tidak ada. Otomatis ketika kita sortir kertas, maka yang muncul hanya HVS dan HVS. Si F4 ini tidak muncul. Kalau kita tulis kertas, nah ini akan memudahkan kita dalam sortir. Lagi misalnya tanggal 7 bulan 3. Nah, beli kertas sampul 1 pak. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa kata kertas ini menjadi kata kunci. Misalnya kita sortir kertas, nah berarti ada 3 jenis kertas yang kita beli, HVS, F4 dan sampul. Misalnya kita bayar lagi, misalnya tanggal 10 bulan 3, bayar PO 1, 2, 3, 4 atas nama PT X misalnya. Kemudian tanggal 12 bulan 3 adalah kita bayar PO 1, 2, 3, 5. Nah, di sini tidak ada tambahan keterangan atas nama. Misalnya kebetulan atas namanya sama, atas nama PT X. Nah, ini akan memudahkan kita sortir. Oh, kita sudah membayar si PT X ini sebanyak 2 PO. Nah, jadi seperti itu kegunaannya struktur penulisan yang sama. Beli kertas HVS, bayar PO. Nah, atas nama ya ini. Jadi seperti itu contoh penulisan keterangannya. Jadi kita harus konsisten dalam penulisan keterangan apabila transaksinya yang mirip. Misalnya ini beli kertas ya seperti ini penulisannya. Kemudian kalau ini bayar PO ya seperti ini penulisannya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita tidak konsisten, maka ini akan menyulitkan kita dalam menganalisa struktur biaya atau isi di dalam suatu GL akun. Jadi seperti itu penjelasannya mengenai konsistensi dalam penulisan keterangan suatu transaksi. Strukturnya harus sama untuk transaksi yang mirip. Oke, jadi seperti penjelasannya, semoga bermanfaat. Terima kasih.